Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Gimana untuk hari Senin ini? Kabarnya sehat? Sehat. Yang tidurnya nyenyak? Iya. Baik ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan kalian untuk berdiri ya untuk memeriksa kerapihan. Silakan. Tidak ada yang pakaiannya dikeluarkan, silakan berdiri. Ya Bapak cek periksa kerapihan kalian. Apakah ada dari kalian yang pakaiannya dikeluarkan? Alhamdulillah semuanya rapi ya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Siap. Dan marilah kita berdoa. Berdoa mari. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita lancar sampai nanti akhir ya. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Yang pertama, Alif hadir ya. Andres hadir. Anita hadir. Dinda Mulyani hadir. Evita Sugiyarti, Sulistiawati izin. Tohidin hadir. Oke. Terakhir Windian. Oke ya, berarti untuk hari ini dua teman kalian tidak hadir, satu alfa satu izin. Mudah-mudahan besok bisa sekolah ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perangkat keras. Ya minggu lalu kita sudah belajar tentang perangkat keras. Ada yang masih ingat nggak perangkat keras itu apa aja? Alat-alatnya. Ada monitor, yang kedua ada printer, yang ketiga laptop, terus apa lagi? Handphone bisa. Apa lagi? Untuk menggerakkan kursor yang seperti mouse disebut dengan mouse. Itu contoh perangkat keras komputer. Itu materi minggu lalu. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang perangkat lunak. Perangkat lunak apa? Perangkat lunak komputer. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi ini tentang perangkat lunak komputer, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, coba kelompok 1, mana kelompok 1? Tolong bacakan yang warna biru. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian perangkat lunak komputer dengan benar. Kelompok 2 mana? Coba kelompok 2 bacakan tujuan pembelajarannya. Menggunakan video pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak dengan benar. Kelompok 3, tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu menerapkan fungsi dari perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Ya. Jenis pembelajarannya apa saja? Nah, selama kegiatan pembelajaran, Bapak nanti akan menilai gerak-gerik kalian. Apakah selama kegiatan proses pembelajaran kalian menyimak apa yang Bapak sampaikan? Ya, paham? Jadi Bapak nanti akan menilai kalian satu persatu gerak-gerik kalian. Apakah ada yang diperhatikan atau tidak? Ya, jangan awal sekarang memperhatikan, tapi pas nanti di tengah-tengah pembelajaran ramai dengan hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Ya, baik ya. Langsung saja ke materi. Nah, pengertian perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini merupakan
kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Nah, contohnya gini. Kalian di rumah punya kendaraan motor nggak? Punya. Kendaraan motor tersebut bisa dikatakan sebagai perangkat apa? Perangkat keras. Nah, kalian punya motor, kemudian tidak ada BBM atau bensinnya. Kira-kira bisa hidup nggak motor tersebut? Tidak. Bisa jalan nggak? Tidak. Tidak. Ya. Kalau motor tersebut merupakan perangkat keras dan perangkat lunaknya bisa dikatakan adalah BBM, itu keduanya harus saling berkaitan. Tanpa ada perangkat, ya, komputer tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Ya, jadi semuanya harus saling melengkapi. Kemudian perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut. Kalian sebagai pengguna tentunya mempunyai tujuan. Misalkan jika kalian punya handphone menggunakan aplikasi GIR, tujuannya untuk apa? Untuk hiburan. Kalau misalkan ada aplikasi Lazada dan Shopee, tujuannya untuk apa? Belajar. Nah, itu untuk lebih mempertajam, memperdalam pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan tugas. Tapi tugasnya bukan secara individu, tapi secara berkelompok. Baik ya, sebelum ke tugas kelompok, silakan kita bersama-sama menyanyikan. Ada yang masih ingat lagu ini lagu apa? Anti bullying. Silakan semuanya untuk berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, kita nyanyikan bersama-sama biar kalian nanti pada saat pengajian kelompok lebih fresh, lebih semangat. Oke. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, no. Saya teman, yes. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, silahkan kalian sekarang untuk membentuk kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 Alif sampai dengan Dewi ya. Nanti Bapak akan nilai kinerja kalian selama kegiatan proses pembelajaran kelompok. Sama halnya seperti tadi pembelajaran individu, kelompok juga Bapak nanti akan nilai apakah kalian aktif atau tidak dalam mengerjakan tugas kelompok. Oke. Sebelum Bapak membagikan LKPD, apakah kalian sudah mengunduh aplikasi barcode? Sudah ya? Oke. Ini kelompok 3 ya. Soalnya sama. Ini lembaran ininya ya untuk mengisinya. Oke, silakan gunakan penggaris dan kertas bergaris. Ini. Nah, oke ya. Dah nih. Oke, ini dulu nih. Ya, di garisannya aku nenek. Oke. Tolong jangan dicoret-coret dulu, perhatikan langkah kerjanya. Nah, silahkan kalian nanti tulis di kertas folio bergaris. Ya, sesuai dengan perintahnya. Bapak sudah menyediakan penggaris dan kertas folio. Ya. Nah, nanti hasilnya sama seperti minggu yang lalu.
kita presentasikan di depan. Yang mempresentasikannya bukan hanya satu orang, tapi semuanya maju ke depan. Kalau ada 5 berarti 5, kalau ada 6 berarti 6 orang. Paham? Untuk lebih nanti kalian mendapatkan informasi lebih lengkap, boleh kalian gunakan handphone kalian untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Makin banyak kelompok tersebut mendapatkan informasi, maka makin bagus pula nilai yang akan kalian peroleh. Paham? Ya? Paham? Oke. Boleh untuk bertanya kepada Bapak ya, cara pembicaraannya seperti apa. Nah, Bapak sekarang akan nilai apakah kalian aktif atau tidak ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis di situ, sudah ada di LKPD ya. Hasil temuan kalian nanti bisa disampaikan kepada penulis. Ini saya menemukan tentang pengertian ini ya. Langkah-langkah ini sudah dilakukan. Ini pertanyaan. Ini. Ya. Misalkan satu orang mencari tentang pengertian perapat bunga, yang kedua mencari tentang jenis-jenis. Ya, kita bisa cepat terselesaikan. Jadi profil pelajar Pancasilanya harus ada, gotong, ya, maka dibagi-bagi. Nanti hasil diskusi terakhir ya, hasil diskusinya nanti terakhir, ya, atau kesimpulan. Untuk kesimpulan nanti di akhir pembelajaran. Kelompok 3, oke tadi yang pertama ya kelompok 3. Sedangkan untuk kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan, silakan bacakan hasilnya. Yang lainnya tolong perhatikan, jangan ada yang macam-macam. Ya, paham? Perhatikan. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan pada saat mereka sedang presentasi hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Mangga maju ke depan. Ya. Suaranya harus lebih keras biar kedengaran, yang lainnya diam. Perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Dela. Saya Nova. Silakan bacakan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak merupakan suatu program berupa instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis perangkat lunak komputer. Internet browser, Linux, Messenger, Blender, freeware. Ya, terus. Nomor 3. Jelaskan fungsi dari perangkat lunak komputer dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kegunaan software itu sendiri yaitu sebagai sistem yang dapat berguna untuk manusia sebagai user dalam memudahkan pekerjaannya. Udah itu aja? Cukup? Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 3? Apa cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk kembali. Silakan kelompok yang lain. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 siap berani tampil depan. Oke, maju depan. Wajahnya ceria ya. Alhamdulillah. Semangat. Oke, beri tepuk tangan sebelumnya untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak komputer adalah sekumpulan instruksi yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada komputer. Perangkat lunak komputer dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis perangkat lunak komputer. Jenis-jenis perangkat lunak komputer. 1. Microsoft Word. 2. Open Office, Twitter. 3. WordPress. Nomor 3. Jelaskan fungsi dari perangkat lunak komputer dalam kehidupan sehari-hari. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum duduk ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak. Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali kelompok 4. Kelompok 2 dan 1 silakan. Oke, kelompok 2. So, silakan kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, kelompok 2 maju semua, jumlahnya 2 orang ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Saya Melita. Saya Irfan. Saya Yusma. Silakan bacakan hasil diskusinya. Pertanyaan diskusi. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Ya. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi data yang dikerjakan oleh komputer. Ya. Nomor 3. Jelaskan fungsi dari perangkat lunak komputer dalam kehidupan sehari-hari. Memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan, serta sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras lainnya. Oke. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1, 4 dan 3? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Jika tidak ada yang bertanya, kami akan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ya. Kelompok terakhir ada kelompok berapa? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, kelompok 1 seimbang ya. Laki-lakinya 3, perempuannya 3. Seimbang. Silakan maju. Ya. Oke, silakan geser. Oke. Silakan kelompok, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusinya, harus lebih keras membacanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Anita. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Tia. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak komputer adalah sebuah program komputer yang menjadwalkan penggunaan komputer dan perangkat keras yang digunakannya. Sebutkan jenis-jenis perangkat lunak komputer. Microsoft Word, Microsoft Office, software antivirus. Jelaskan fungsi dari perangkat lunak komputer dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sistem yang dapat berguna untuk manusia sebagai pusat dalam memudahkan pekerjaan. Cukup, itu aja. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Cukup dimengerti ya? Sebagian ada yang hampir sama ya. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan hasil diskusi kelompok
1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutupnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya masih ada nggak? Buku catatan ininya, hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari hasil diskusi kelompok tersebut, silakan kalian simpulkan dari hasil diskusi tersebut. Baik, cuma yang sudah. Baik, sebelum kalian membacakan hasil diskusi, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ingat ya lagu ini ya, silakan perhatikan. Kita nyanyi bersama sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, beri tepuk tangan buat silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil kesimpulan dari diskusinya. Kesimpulan dari diskusi kelompok 4 adalah perangkat lunak komputer adalah sekumpulan instruksi yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada komputer lunak aplikasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 2, silakan berdiri. Kelompok 2 tawar terus dari tadi. Silakan kelompok 2, lebih keras. Berdasarkan hasil Nah. diskusi kelompok 2, perangkat lunak komputer merupakan bagian penting dari komputer. Tanpa perangkat lunak komputer, komputer tidak dapat digunakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, silakan kelompok 1 berdiri. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak komputer komunikasi. Oke, good. Kelompok 2 beri kelompok 1 mohon maaf. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 3, silakan kelompok 3 berdiri nih. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 3 tentang perangkat lunak komputer, dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak komputer adalah program yang dikasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesimpulan dari hasil pembelajaran baik tadi dari melalui materi dan hasil diskusi kelompok, ya, kita simpulkan bersama-sama. Nah, tadi ada yang menyebutkan perangkat lunak komputer adalah komponen penting dari komputer. Tanpa ada perangkat lunaknya, komputer tersebut tidak bisa akan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan user atau pengguna. Baik ya, untuk mengasah pengetahuan kalian tentang apa yang tadi dipelajari bersama-sama, Bapak akan memberikan post test untuk penguatan kalian. Apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi yang tadi kalian diskusikan dan materi yang tadi Bapak sampaikan? Ya, paham? Ya, Bapak akan memberikan post test berupa pilihan ganda. Ya, ini berapa orang? 5. 1, 2. Nah, silakan ikuti dulu perintahnya. Soal pilihan ganda. Petunjuk pengisian, berilah tanda silah X pada jawaban yang menurut kalian benar. Yang menurut kalian benar. Kalau tidak benar jangan di tanda silah. Nama lengkap siswa, tolong jangan pakai nama panggilan, tapi nama lengkap. Bapak tempel. Ya. Tempel di kelas kalian. Tapi dengan syarat nilainya 100 semua. Tuh yang sudah? Oke. Yang sudah kelompok 2. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Adres. Sudah semua? Oke, ya.
Nah, untuk remedial, hasil dari pengetahuan kalian mengerjakan post test, nanti hasilnya Bapak akan periksa terlebih dahulu. Jadi hasilnya tidak akan langsung diberikan pas hari ini. Paham? Nanti jika ada yang kena remedial, terpaksa kalian harus mengulang mengerjakan post test. Ya. Kenapa remedial? Berarti itu menandakan kalian belum mencapai KKM. Nilainya berapa? 65. Kalau yang lebih dari 65 berarti peserta didik sudah paham dengan materi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dan materi yang telah kalian diskusikan secara kelompok. Paham ya? Baik, sebelum kita berganti pembelajaran dan materi dianggap sudah selesai, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Setelah belajar marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan dengan pembelajaran yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam